Martial Peak 3756. Yang Kai berseru. Tentu saja tidak. Li Wuyi berkata dengan puas. Karena bukan itu masalahnya. Maka lanjutkan dan lakukan sesukamu. Puncak kekuatan adalah Dao. Awalnya, saya tidak merasa terlalu yakin tentang kamu. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang kamu miliki. Kultivasi kamu masih kurang. Tetapi setelah mencobanya sekarang, saya menemukan bahwa pencapaian kamu dalam hukum luar angkasa tidak kalah dengan saya. Dengan kualifikasi ini, kamu harus bisa bersaing untuk itu. Alasan mengapa dia tiba-tiba membawa Yang Kai keluar untuk mengujinya adalah karena dia ingin melihat seberapa dalam pencapaian Yang Kai dalam hukum luar angkasa. Kalau tidak, dalam pertempuran hidup dan mati tadi, dia tidak akan hanya menggunakan kekuatan ruang, melainkan menggunakan cara ekstrim. Setelah serangkaian tes, hasilnya memuaskan sekaligus mengejutkan bagi Li Wuyi. Belum lagi kekuatan Yang Kai telah benar-benar tumbuh ke tingkat Half Saint. Pencapaiannya dalam Space Law tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah alasan terbesar mengapa Li Wuyi menyerah memasuki kuil surga yang mendalam. Karena Yang Kai memiliki kualifikasi seperti itu, membiarkannya memasuki kuil surga yang mendalam tidak akan lebih buruk daripada dia secara pribadi masuk. Ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Ekspresi Li Wuyi menjadi serius. Jika kamu benar-benar memasuki kuil surga yang mendalam, kemungkinan besar kamu akan menjadi musuh kebanyakan orang. Yang Kai mengangkat alisnya. Kehendak dunia. Li Wuyi mengangguk. Itu benar. Dunia yang akan kamu warisi dari Sir Ming Yue akan memungkinkan kamu untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam kompetisi Great Dao yang akan datang. Tetapi itu juga akan menempatkan kamu dalam banyak situasi berbahaya. Pasti akan ada orang yang akan menemukan kesempatan untuk menyerang kamu. Orang-orang ini tidak hanya termasuk Half Saint dari Demon Rache, tetapi juga Kaisar Sudo Star Boundary. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Half Saint juga dapat memasuki kuil surga yang mendalam. Li Wuyi tidak bisa menahan tawa. Siapa bilang mereka tidak bisa masuk? Ken Ye adalah contoh terbaik. Karena dia bisa menjadi Kaisar Agung, Half Saint ras iblis lainnya juga bisa masuk secara alami. Meskipun dunia ini memiliki mekanisme perlindungannya sendiri dan dapat membuka kuil surga yang mendalam ketika krisis muncul, itu tidak akan peduli siapa yang dapat mengambil kesempatan itu. Hukum surgawi baik dan memberi kita kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hukum surgawi kejam dan bahkan memperlakukan ras iblis yang menyerang secara setara. Itu semua tergantung pada apakah kita bisa merebutnya. Yang Kai menghela nafas dan tersenyum pahit. Aku mengerti sekarang. Dengan kata lain, jika saya memasuki kuil surga yang mendalam untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar, itu akan seperti melemparkan sepotong daging gemuk ke dalam sekawanan serigala. Li Wuyi tersenyum dan berkata, meskipun itu tidak pantas, itu kurang lebih sama. Ini benar-benar mengasyikkan. Yang Kai menyeringai. Meskipun dia tersenyum, cahaya di matanya tampak menyala. Tidak pernah ada preseden seperti itu sebelumnya. Hanya Kaisar Agung yang berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar dan memperoleh peluang mereka sendiri yang dapat memperoleh pengakuan dunia. Memperoleh kehendak dunia untuk menjadi juru bicara dunia. Sejak zaman kuno, keadaan Yang Kai saat ini unik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di benua surga abadi, ketika Kaisar Agung Bulan Cerah meninggal di tangannya, kehendak dunia di tubuh Kaisar Agung tidak punya pilihan lain selain dipindahkan ke Yang Kai. Jadi sebelum Yang Kai menjadi Kaisar Agung, dia telah diakui oleh dunia. Ini adalah keuntungan dari dia berpartisipasi dalam perjuangan untuk Dao besar. Mungkin dia akan dapat lebih memahami cara kerja surga dan mendekati tujuannya dengan lebih efektif. Tetapi itu juga merupakan bencana. Di masa lalu, mungkin ada orang yang iri dengan warisan Kaisar Agung Yang Kai. Tapi itu hanya di mata mereka. Namun, begitu mereka memasuki kuil surga yang mendalam, kecemburuan seperti itu kemungkinan akan berubah menjadi keinginan untuk merebutnya. Jika mereka ingin merebut kehendak dunia ini, mereka harus secara pribadi membunuh Yang Kai. Li Wuyi menepuk bahu Yang Kai dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan bertarung sendirian. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatur seseorang untuk membantu kamu. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, senior. Untuk saat ini, jangan berkeliaran. Jangan sampai kamu memberi orang lain kesempatan untuk memanfaatkan kamu.
Kembali ke istana surga tinggi dan masuki pengasingan. Ketika kuil surga yang mendalam dibuka, saya akan memberi tahu kamu. Yang Kai tersenyum dan berkata, karena senior ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi Great Dao. Mengapa kamu ingin aku bersembunyi? Sebelum kuil surga yang mendalam dibuka, saya bisa bersembunyi. Tetapi setelah dibuka, Li Wuyi tertegun sejenak sebelum tertawa. Itu benar. Aku terlalu banyak berpikir. Baiklah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi kamu harus berhati-hati. Terutama jika menyangkut orang-orang yang ingin menghubungi kamu. Aku tahu. Yang Kai menyeringai jahat. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mendekatiku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Merenung sejenak, Yang Kai melanjutkan. Tapi Tuan, jika saya benar-benar memasuki kuil surga yang mendalam, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya rampas? Li Wuyi perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ada kuil surga yang mendalam, di mana kunci untuk menjadi Kaisar Agung disembunyikan. Adapun situasi di dalam kuil surga yang mendalam, saya khawatir tidak ada seorang pun di Star Boundary yang mengetahuinya. Sambil mengerutkan kening, dia melanjutkan. Mungkin kamu bisa bertanya pada dua sesepuh klan naga. Mereka telah hidup untuk waktu yang lama. Jadi mereka harus mengetahui beberapa informasi tentang kuil surga yang mendalam. Aku akan bertanya kapan aku punya kesempatan. Yang Kai mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, benar, Tuan, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada kamu. Silakan. Li Wuyi mengangguk. Begitu kuil surga yang mendalam dibuka, saya tidak tahu berapa lama setelah saya memasukinya. Saat ini, di tanah kuno liar wilayah timur, gerbang darah bertingkah aneh. Saya menduga bahwa istana hukuman surga akan segera dibuka. Petik 2. Istana hukuman surga. Li Wuyi mengangkat alisnya. Aku harus meminta senior untuk lebih memperhatikan tempat itu. Jika istana hukuman surga terbuka, tolong beritahu gadis kecil yang keluar dan katakan padanya untuk tenang. Ketika saya kembali, saya pasti akan mencarinya. Li Wuyi mengangguk. Baik. Sudah setengah hari sejak dia kembali ke High Heaven Palace. Tetapi mungkin karena dia telah mempelajari beberapa hal. Ketika dia kembali ke High Heaven Palace, Yang Kai bisa merasakan beberapa orang menatapnya, menyebabkan dia mencibir ke dalam. Tampaknya kekhawatiran Li Wuyi tidak berdasar. Dengan peribahasa hanya setengah hari, kelainan seperti itu telah terjadi. Jika berita ini menyebar, situasinya akan menjadi lebih buruk. Dengan sedikit desahan, kemungkinan dalam waktu dekat, Star Boundary akan mengalami pergolakan besar. Untuk dunia ini yang sudah dalam keadaan kacau, ini kemungkinan bencana lain yang tidak bisa ditanggung. Konflik antara dua dunia anehnya mereda. Mungkin itu karena berita pembukaan kuil surga yang mendalam telah bocor secara diam-diam ke Star Boundary. Atau mungkin karena Li Wuyi dengan sengaja mengamati situasinya. Tetapi berbagai pasukan tidak mengambil tindakan apapun. Di sisi lain, Demon Rachel lebih dari senang untuk mengulur waktu. 108 gua iblis terus berkembang keluar, mengikis tanah Star Boundary. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Star Boundary untuk sepenuhnya berubah menjadi tanah iblis sebelum mereka dapat dengan mudah mengambil alih wilayah yang luas ini. Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada konflik antara kedua ras. Tetapi menurut berbagai sumber, tingkat erosi di berbagai gua iblis jelas meningkat. Ditambah dengan apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, semua orang menyadari bahwa situasi Kaisar Agung yang terperangkap di ruang aneh itu menjadi lebih buruk. Setelah kehendak dunia di tubuh mereka benar-benar disempurnakan, seluruh Star Boundary tidak akan berdaya untuk membalikkan situasi. 10 hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba menerima surat rahasia. Surat rahasia itu diserahkan oleh murid Istana Surga Tinggi, tanpa tanda tangan atau aura apapun. Jadi tidak mungkin untuk menentukan dari siapa surat itu berasal. Tidak banyak informasi dalam surat rahasia, hanya nama lokasi. Tempat itu terletak di domain utara, tidak terlalu jauh dari Istana Surga Tinggi. Memegang surat rahasia di tangannya, Yang Kai mencibir ringan, akhirnya tidak bisa menahan diri. Kuil surga yang mendalam belum menunjukkan tanda-tanda terbuka, dan sekarang mereka ingin menyerangnya. Dia ingin melihat siapa yang bisa begitu tidak sabar.
Mengepalkan tangannya. Surat rahasia itu berubah menjadi debu. Di tengah malam, Yang Kai diam-diam bangkit dari tempat tidurnya. Di tempat tidur, ada sejumlah tubuh indah tergeletak di sekitar. Semuanya memamerkan lekuk tubuh mereka yang indah. Memperlihatkan kulit putih salju mereka. Memenuhi ruangan dengan aura aneh. Yang Kai akan berpartisipasi dalam perjuangan untuk Dao besar dan berjuang untuk peluang di bawah tangan sekelompok Kaisar Sudo dan Master Half Saint. Tetapi bahkan dia tidak yakin apakah dia akan dapat kembali hidup-hidup. Dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Jadi dia tidak bisa mundur. Di masa lalu, jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dia masih bisa melarikan diri. Tapi kali ini dia hanya bisa maju dengan berani. Namun, dia tidak memberitahu Su Yan dan yang lainnya tentang ini. Jika dia memberitahu mereka tentang hal itu hanya akan membuat mereka khawatir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi mereka kenangan paling lembut sebelum dia berangkat. Sebuah tangan kecil meraih salah satu jari Yang Kai dan Yang Kai menoleh. Hanya untuk melihat Xian Ningchang tersipu saat dia dengan lembut menariknya. Yang Kai tersenyum dan membungkuk untuk mencium dahinya. Istirahatlah. Xian Ningchang dengan patuh mengangguk dan menutup matanya. Yang Kai mendorong pintu dan berjalan keluar. Ditemani oleh suara lembut pintu yang tertutup. Sun King Luo tiba-tiba duduk tegak. Rambut hitamnya tergerai menutupi dadanya saat dia menggertakkan giginya. Pergi di tengah malam. Dia pasti bertemu dengan beberapa rubah. Dia menendang Sue Yue. Berhentilah berpura-pura tidur. Pria di rumah itu akan segera tergoda. Sue Yue membenamkan kepalanya di bantalnya dan bergumam. Luur, mengapa kamu tidak keluar dan melihatnya? Ketika kamu kembali, kamu dapat memberitahu kita siapa yang dia kunjungi. Dan kemudian kita dapat bekerja sama untuk membunuhnya. Sun King Luo melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak pergi. Jika ada yang harus pergi, itu kakak dan kakak King. Mengatakan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Yan dan Zhu Qing. Zhu Qing menundukkan kepalanya dan meraba-raba di tempat tidur. Menemukan pakaian dalamnya dan mengenakannya dengan wajah merah. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Yan hanya tersenyum dan mengulurkan tangan ke Sun King Luo sebelum menariknya ke dalam pelukannya dan berbaring. Jangan khawatir tentang itu. Suamimu tahu batasnya. Istirahat yang baik. Apa kamu tidak lelah? Mata Sun King Luo melebar saat bulu matanya berkibar. Kakak. Saya menemukan bahwa kamu terlalu lemah dengan dia tampaknya setelah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia meraih memegang sekelompok montok dan berseru. Kakak, apakah kamu menjadi lebih besar lagi? Tanda seru petik 2. Dengan keras, Su Yan menamparkan tangannya. Berhenti main-main. Sun King Luo dengan patuh menjawab sebelum menemukan posisi yang nyaman dalam pelukan Su Yan dan menutup matanya yang indah. Setelah tenang beberapa saat, tangan kecil itu muncul dan dengan lembut menutupinya. Melihat bahwa Su Yan tidak mencoba menghentikannya, dia tersenyum. Bersambung.